Siapa yang belum sempat mendengar kisah romantis dan mistis di balik dua pohon beringin di alun-alun Jogja? Yap, letak pohon beringin kembar Yogya ini benar-benar ada di alun-alun kota Yogyakarta, lokasi yang sangat strategis bukan? Apabila ada orang asli Jogja tentu telah sangat hafal dengan cerita ini. Namun nyatanya tak semua mengenal apa saja mitos yang mengiringi tumbuhnya pohon ini. Dua pohon beringin yang dikatakan berpasangan ini banyak dihubung-hubungkan dengan Sultan Hamengkubuwono V dan juga Nyi Roro Kidul. Wah, seram juga ya. Baiklah, untuk meningkatkan kisah misteri Anda hari ini, saya bakal menceritakan kisah mistis di balik dua pohon beringin di Yogya ini terhadap penggemar faktakah.com semuanya. Awal mula tradisi masangin di pohon beringin kembar Jogja. Pohon beringin kembar alun-alun Yogyakarta, bila menuturkan mengenai dua pohon beringin kembar tersebut sampai sekarang selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan yang baru pertama kali ke Jogja maupun yang telah berkali-kali ke Jogja. Ya, tradisi itu disebut tradisi masangin. Artinya ialah memasuki di antara dua pohon beringin. Di mana kepercayaan masyarakat kurang lebih ialah barang siapa yang dapat melalui kedua pohon beringin tersebut dengan mata tertutup tanpa melenceng bakal terpenuhi segala permintaannya. Sayangnya banyak yang telah mencoba berkali-kali namun masih saja gagal mencoba tradisi itu sampai dapat menyeberang dengan sempurna. Padahal dengan cara logika, jarak antara dua pohon beringin tersebut lumayan lebar untuk dilewati. Apakah mungkin ada misteri pohon beringin kembar di alun-alun Yogyakarta yang belum Anda ketahui? Asal-usul pohon beringin kembar ini bermula oleh tradisi masangin yang telah diperbuat sejak lama tumbuh tanpa sebab musabab. Menurut legenda pohon beringin kembar lama dari Jogja ini, bermula dari cerita pohon beringin kembar Jogja yang merupakan tradisi oleh permintaan Putri Sultan Hamengkubuwono V yang bakal dinikahkan, namun tidak begitu menyukai calon yang telah dipilihkan oleh sang ayah. Maka dari itu sang putri memberi syarat apabila pria tersebut dapat melalui kedua pohon beringin dengan mata tertutup maka dirinya bersedia menikah. Nyatanya syarat yang diperbuat sang putri tidak dapat diperbuat oleh pria tersebut. Sampai akhirnya Sultan membagikan maklumat bahwa siapa saja pria yang dapat melalui dua pohon beringin kembar alun-alun Yogyakarta tersebut berarti mempunyai hati yang sangatlah tulus dan bakal dinikahkan dengan sang putri. Entah telah berapa banyak pria yang mencoba sampai pada akhirnya ada satu pria yang dapat menaklukkan tantangan tersebut yakni putra pangeran dari Prabu Siliwangi. Sebagai penangkal kerajaan. Tak hanya itu saja, mitos pohon beringin kembar Jogja sebagian besar masyarakat juga percaya apabila dua pohon beringin tersebut merupakan gerbang gaib yang menghubungkan keraton Jogja dengan pantai selatan yakni Istana Ratu Nyi Roro Kidul. Konon katanya hal itulah yang menyebabkan banyak tentara penyerang keraton Jogja yang kehilangan kekuatannya seusai melalui dua pohon beringin tersebut. Jadi kerajaan masih aman sampai sekarang. Bahkan mereka juga berpendapat bahwa mitos pohon beringin kembar Yogyakarta tersebut merupakan jimat khusus bagi kerajaan dan raja. Sebab itu, siapa saja yang ingin mencelakai raja dan kerajaan bakal gagal sebab kekuatan bakal hilang begitu melalui dua pohon beringin tersebut. Pohon beringin sebagai pertanda. Tak hanya sebagai penangkal bagi keamanan raja dan kerajaan. Pohon beringin yang berdiri kokoh ini juga dipercaya masyarakat sebagai pertanda bakal adanya kejadian yang tidak menyenangkan. Tak main-main, kejadian tak membahagiakan tersebut bukan hanya terjadi di Jogja bahkan nasional.
Umpama saja ketika berbagai puluh tahun yang lalu terjadi kebakaran di salah satu pohon beringin, selang 4 tahun lalu Indonesia mengalami serangan mendadak G30 SPKI. Dan juga sempat terjadi kejadian mengejutkan saat meninggalnya Sultan Hamengkubuwono IX di mana tiba-tiba salah satu pohon beringin ambruk tanpa sebab. Hal ini pastinya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat Jogja. Pertanda yang diperlihatkan oleh pohon beringin tersebut tak berhenti di situ. Kurang lebih pertengahan tahun 2014 kemarin salah satu pohon beringin mengalami kebakaran yang membuat warga kurang lebih geger. Terbukti ada sebagian yang merasa ada pertanda kurang baik yang bakal terjadi. Namun apabila ditarik kesimpulan dengan cara logika, pertanda kurang baiknya ialah terus berkekurangannya kepedulian manusia terhadap lingkungan. Sebab kebakaran yang terjadi kemungkinan besar dikarenakan oleh orang yang teledor membuang puntung rokok sembarangan. Maka dari itu sangat memprihatinkan apabila manusia telah tidak lagi mempunyai rasa ingin menjaga keindahan dan keenjoyan lingkungan. Terlepas dari semua mitos dan kepercayaan masyarakat, ada banyak hal yang dapat Anda ambil hikmah dari tradisi masangin dan kehadiran pohon beringin tersebut. Contohnya, ada umpama kepercayaan siapa yang sanggup melalui 2 pohon beringin itu artinya orang yang berhati suci, mungkin dapat diartikan siapa saja yang ingin melalui 2 pohon beringin tersebut dengan niat yang serius, fokus dan tidak memikirkan hal-hal yang aneh bakal sanggup melaluinya. Sedangkan siapa yang hanya asal-asalan dan tidak fokus otomatis bakal gagal melaluinya. Maka dari itu, ada pengaruh dengan apa yang terjadi dengan 2 pohon tersebut. Nah, itulah artikel mengenai sejarah pohon beringin kembar di Yogyakarta. Anda wajib masih dapat berpikir positif bakal tentang misteri pohon beringin kembar di alun-alun Yogyakarta, mengingat pohon beringin kembar alun-alun Yogyakarta terbakar sudah saat ini. Kenapa bisa pohon beringin kembar Jogja terbakar? Yuk nantikan artikel berikutnya ya. Smiley tersenyum.